Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa IKADI dimanapun berada, barangkali di antara kita ada yang bertanya-tanya, ya. Ini action anak-anak, ya, bertanya-tanya, ya. Bagaimana sih, ya, Ramadan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Para pemirsa dimanapun berada, untuk diketahui atau sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa syariat shaum Ramadan baru dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, dan difardukan oleh Allah setelah kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, pada tahun kedua Hijriah. Para sejarawan, ya, menyebutkan bahwa syariat Ramadan turun pada bulan Sya'ban, ya, pada akhir bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan di hari Senin, ada yang mengatakan di hari Kamis, di pekan terakhir Sya'ban, ya, sekitar 10 atau 7 hari sebelum berakhirnya Sya'ban. Nah, setelah itu, ya, masuk Ramadan, ya, dan itulah Ramadan pertama kaum muslimin di masa Rasul SAW. Sehingga dengan demikian bahwa selama berada di Makkah atau pada periode Makkiyah, belum ada syariat shaum Ramadan, ya. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabat berpuasa? Iya, ya, dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW berpuasa yang lainnya, misalnya puasa Ashura pada tanggal 9, 10, ya, bulan Muharram, ya, dikenal dengan puasa Ashura yang sempat menjadi wajib bagi kaum muslimin, tapi ketika syariat Ramadan difardukan, ya, maka yang lain menjadi sunnah. Nah, secara umum bahwa puasa ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ibadah yang lama, artinya pun dilaksanakan di masa nabi-nabi sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ya, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum. Jadi puasa ini bukan hal yang baru, ya. Nah, hanya saja ada perbedaan antara puasa-puasa umat sebelumnya dengan Ramadan di masa Rasul atau puasa di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada riwayat mengatakan misalnya, dan jelas ini menjadi rahasia umum, ya, misalnya puasa Ayyamil Bid, ya, ini disyariatkan sejak zaman Nabi Adam. Dalam kitab Qasas al-Anbiya yang tulis oleh Imam Ibnu Katsir katakan ketika turun dari surga ke dunia, ya, Nabi Adam diwajibkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan puasa Ayyamil Bid pada tanggal 13, 14, 15. Demikian juga di masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, juga ada syariat Ayyamil Bid, puasa Ayyamil Bid. Di masa Nabi Daud alaihissalam ada puasa selang-seling, sehari puasa sehari tidak, yang kemudian kita kenal dengan puasa Daud, saum Daud, yang juga dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Pada suatu saat kami pernah ketemu dengan seorang pendeta Nasrani dan dia mengaku, ya, bahwa dia juga sering melaksanakan puasa Daud ini, ya, selang-seling antara sehari puasa dan sehari tidak. Nah, sementara puasa di zaman Rasulullah, ya, berbeda, ya. Kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan dan syariat ini baru dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah dengan sedikit perbedaan, ya. Misalnya dulu umat-umat sebelumnya kalau mereka berpuasa dari pagi sampai sore, nanti maghrib sampai isya kira-kira mereka berbuka. Nah, dari malam, ya, atau awal malam pada isya kira-kira sampai pagi mereka juga harus berpuasa, ya. Nah, dalam Islam kemudian itu diubah, diganti, ya. Makanya dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, uhilla lakum lailatas shiyam, dan seterusnya, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa. Artinya malam hari di Ramadan itu, ya, kita dihalalkan oleh Allah SWT untuk melakukan, ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada siang Ramadan. Boleh makan, minum, berhubungan suami istri dan seterusnya. Di mana puasa umat sebelumnya tidak. Mereka diharamkan untuk melakukan hal-hal seperti itu, ya. Nah, kalaulah demikian, kalau kita runut jamaah pemirsa IKADI rahimakumullah, maka
Rasulullah mulai berpuasa di tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-11 Hijriah. Jadi kalau kita hitung 11 kurang 2, jadi Rasulullah SAW berpuasa itu hanya 9 tahun, 9 kali. Makanya kalau mau banyak-banyakan nih, tapi masalahnya kan ibadah bukan banyak-banyakan gitu ya. Kalau mau banyak-banyakan, banyakan kita puasanya daripada Ramadan, daripada Rasulullah. Karena Rasulullah cuma 9 kali berpuasa. Saya di usia yang 40 sekian ini, Alhamdulillah ya, sebelum 10 tahun saya udah berpuasa. Artinya udah lebih dari 30 tahun saya berpuasa ya. Tapi bukan banyak-banyakan. Yang penting bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ya bagaimana Ramadan di masa Rasulullah ini? Apakah beliau berpuasa terus setiap Ramadan? Apakah pada perang-perang tertentu Nabi berpuasa atau tidak? Misalnya perang Badar dan Fathu Makkah, apakah Nabi berpuasa atau tidak? Kita akan bahas dengan detail setelah yang berikut ini, insyaallah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Apakah Rasulullah tetap berpuasa pada setiap Ramadan kendati dalam kondisi perang? Ada, kalau kita runut sejarah para pemirsa sekalian, selama Rasulullah hidup beliau berpuasa 9 kali Ramadan karena 9 tahun ya. Nah, di antara 9 tahun tersebut, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada 2 Ramadan yang dialami oleh Rasul dalam kondisi perang. Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab, dia mengatakan Ghazawna ma'a Rasulillah SAW, kami berperang bersama Rasul SAW fi Ramadan, di bulan Ramadan, ghazwatain, ada 2 perang, yaitu perang Badar dan Fathu Makkah. Selainnya tidak dalam kondisi perang, artinya aman gitu ya. Nah, dalam 2 perang ini kata Umar bin Khattab, dan beliau saksi mata Yauma Badr wal Fath, pada perang Badar dan Fathu Makkah. Nah, yang menarik ungkapan Umar begini, fa'aftarna fihim, kami berbuka, tidak berpuasa pada 2 perang tersebut. Nah, ini menarik karena selama ini diskusi kita mengatakan Rasulullah semangat walaupun perang beliau berpuasa. Ternyata dalam riwayat Umar bin Khattab ini Nabi tidak berpuasa gitu ya. Nah, ini harus kita jelaskan ya. Tapi dalam riwayat lain misalnya disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahkan dari Imam Muslim dan dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saat peperangan tersebut, saya bacakan hadisnya, Ghazawna ma'a Rasulullah, kami berperang bersama Rasul SAW lisit asyara madad min Ramadan, pada tanggal sekitar 16 bulan Ramadan. Ini kemungkinan di perang Badar ya. Faminna man shama wa minna man aftar. Sebagian puasa, sebagian tidak ya. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftir 'al shaim. Bagi orang yang berbuka tidak mengejek yang puasa, dan sebaliknya orang yang berpuasa tidak mengejek yang berbuka. Artinya pada perang Badar tersebut sebagian sahabat Nabi berpuasa dan sebagian lagi tidak. Nah, bagaimana dalam Fathu Makkah? Dalam kisah Fathu Makkah ini terbagi 3. Pada awal keberangkatan Rasulullah SAW dan para sahabat full berpuasa, dan tiba di satu tempat yang dicatat sejarah dengan nama tempat Qurra al-Zanim. Beliau memerintahkan para sahabat untuk berbuka dan beliau sendiri minta air dan berbuka. Maka sebagian berbuka dan sebagian tidak. Tetapi ketika mereka mulai masuk ke Mekkah Al-Mukarramah dan dikhawatirkan ada serangan dari musuh, maka Rasulullah memerintahkan kepada seluruh para sahabat untuk berbuka. Nah, dari pemaparan ini, jangan ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa
Rasulullah SAW tetap berpuasa semaksimal yang bisa lakukan, tapi ketika mendekati musuh dalam Fathul Makkah beliau membolehkan para sahabat untuk berbuka. Karena itu dalam kajian-kajian fikih jamaah, dan kita ketahui bersama bahwa di antara kondisi yang memungkinkan kita untuk boleh tidak berbuka puasa adalah wa in kuntum ala safarid. Ketika kita dalam perjalanan, musafir itu rukhsah baginya tidak berpuasa. Apalagi Rasulullah bukan hanya dalam kondisi safar, tapi juga dalam kondisi perang. Nah, sisanya yang lainnya dikisahkan Rasulullah SAW tetap berpuasa sepenuhnya, sebagaimana kita laksanakan pada hari-hari ini. Bahkan pada akhir-akhir haid beliau, Rasulullah betul-betul mewarnai malam-malam Ramadannya dengan ibadah. Pada tahun terakhir, Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, bahkan Nabi beriktikaf bersama dengan para sahabat tentu saja selama 20 hari. Sebelumnya beliau beriktikaf 10 hari di Ramadan ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan karenanya kita ketika belajar sejarah hidup Rasulullah SAW dan khususnya tentang Ramadan di masa beliau ini penuh dengan warna. Artinya Rasulullah berpuasa di Madinah, Rasulullah juga dalam kondisi lain safar tidak berpuasa, sehingga akhirnya bahwa kehidupan Rasulullah itu ada teladan bagi kita. Teladan bagi kita ketika kita dalam keadaan mukim kita berpuasa, andai pun kita dalam perjalanan misalnya, maka kita boleh membatalkan puasa kita atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Hidup Rasul ada teladan bagi kita, termasuk dalam menapaki hari-hari Ramadan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita agar terus bisa menapaki hari-hari indah Ramadan dengan puasa dan ibadah lainnya, insyaallah. Saya Happy Bustani, bertemu lagi dalam seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.